Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Dari Jampang, Kecamatan Lengkong, kami menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara. Luar biasa di sini, anginnya cukup segar, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kejahatan pasti dikalahkan. Mungkin yang terbesit di pikiran kita, di hati kita, ketika kita menyaksikan begitu hebatnya kejahatan, ada saja orang-orang yang sengaja membuat onar di sekitar kita, atau bahkan sengaja untuk merancangkan tindakan kriminalitas atau tindakan pembunuhan terhadap kita. Kemungkinan terbesar terbesit dalam pikiran kita adalah mengapa Tuhan membiarkan kejahatan? Mengapa Tuhan tidak menghabisi saja orang-orang yang selalu bikin onar, yang dalam hatinya hanya merancangkan sebuah kejahatan untuk sesamanya, yang mendatangkan penderitaan untuk sesamanya. Biasanya kita cepat-cepat menghakimi, habisi saja. Atau kemungkinan kita berusaha untuk bagaimana merancangkan sebuah balas dendam. Nah, dalam Mazmur 83 ayat 1-8, di mana seorang pemazmur berseru kepada Allah ketika Bani Ismail, Bani Amon, di ayat 6 saya bacakan, di ayat 3 dan ayat 6. Ketika penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gabal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Ayat 3, mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Mereka bermufakat, Bani Ismail, Bani Amon, dan beberapa bani yang lain bermufakat yang licik untuk menghancurkan Israel supaya lenyap. Nah, bagaimana respon pemazmur? Jelas di ayat 1, dia hanya berdoa di dalam doanya, ya Allah, janganlah engkau bungkam, jangan berdiam diri, dan jangan berpangku tangan, ya Allah. Mazmur sadar betul bahwa penghakiman adalah milik Tuhan, bukan haknya. Karena itu dia berdoa, ya Allah, bangunlah, jangan diam, jangan bungkam. Juga di ayat 9 dia berdoa kepada Allah bahwa Allah itu maha kuasa dan penghakiman, penghukuman itu adalah haknya Allah. Di ayat 9, perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb, seperti Seba dan Salmuna, semua pemimpin mereka. Di ayat 9-11. Jadi pemazmur paham betul bahwa pembalasan terhadap kejahatan adalah haknya Tuhan, dan Tuhan telah memusnahkan, menghancurkan semua kejahatan. Nah, kejahatan permufakatan yang licik yang akan menghancurkan umat Allah itu adalah haknya Tuhan. Karena itu sekali lagi pemazmur hanya berdoa bahwa yang berhak untuk melakukan pembalasan adalah haknya Tuhan. Karena itu sebagai orang yang percaya, sekalipun kita direncanakan untuk dihabisi, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu bukan hak kita. Berdoalah bahwa kita punya Allah yang berkuasa, yang akan melindungi dan membalas, menghancurkan, menghabisi semua kejahatan yang ada, orang-orang yang jahat. Tuhan memberkati. Kejahatan pasti dikalahkan oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami diberikan kesempatan menikmati berkat-Mu dan menikmati firman-Mu, bahwa kehidupan kami orang-orang yang percaya semestinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan yang dirancangkan oleh orang-orang di sekitar kami.
Tuhan berikan kami kesabaran untuk menahan diri, sehingga kami tetap hidup di dalam kasih sebagai inti dari kekristenan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.